Kekhawatiran seringkali menghantui langkah kita, mengaburkan pandangan akan masa depan dan meredupkan semangat hidup. Setiap detik kita mungkin terjebak dalam pikiran tentang apa yang mungkin terjadi, menanti jawaban yang seakan tak kunjung tiba. Namun, bagaimana jika kita melihat kekhawatiran bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari pengalaman manusia yang perlu kita pelajari? Dengan memahami dan mengatasi kekhawatiran, kita bisa meraih kebebasan emosional dan menemukan kekuatan dalam diri kita. Mari kita eksplorasi 7 cara yang dapat membantu kita mengatasi semua kekhawatiran dalam hidup, membebaskan diri dari belenggu pikiran, dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih damai dan bahagia. Kekhawatiran adalah teman yang tak diundang, selalu hadir dalam momen-momen penting dalam hidup kita. Saat kita menghadapi pilihan sulit, kehilangan, atau ketidakpastian, kekhawatiran berbisik dalam pikiran kita, mengaburkan fokus dan menciptakan bayang-bayang ketakutan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menganggap kekhawatiran sebagai bagian dari pengalaman manusiawi kita? Kekhawatiran adalah respons normal terhadap ketakutan dan kebingungan, sebuah refleksi dari cinta kita terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ia muncul sebagai sinyal, mengingatkan kita untuk waspada dan bersiap menghadapi tantangan yang mungkin datang. Dengan menerima bahwa kekhawatiran adalah bagian dari eksistensi kita, kita dapat mengurangi beban emosional yang seringkali menyertainya. Kita tidak lagi terjebak dalam perang batin melawan perasaan ini. Sebaliknya, kita mulai memahami bahwa kekhawatiran hanyalah satu sisi dari spektrum emosi yang kita alami. Memisahkan diri dari kekhawatiran sebagai identitas sangat penting. Ketika kita mengidentifikasi diri kita dengan kekhawatiran, kita menyerahkan kekuasaan atas kebahagiaan kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Namun, jika kita mampu melihatnya sebagai perasaan yang sementara, kita dapat mengubah cara kita meresponsnya. Kita tidak hanya berfungsi sebagai korban dari pikiran negatif. Kita memiliki kekuatan untuk mengubah narasi. Dengan memahami bahwa kekhawatiran tidak mendefinisikan siapa kita, kita membuka pintu untuk pertumbuhan dan penemuan diri. Bayangkan sejenak jika kita bisa melihat kekhawatiran dengan cara yang baru, sebagai pelajaran berharga yang mengajarkan kita tentang keberanian, ketahanan, dan keinginan untuk berkembang. Setiap kali kekhawatiran datang menghampiri, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari perasaan ini? Dengan cara ini, kita mulai menjalin hubungan yang lebih sehat dengan emosi kita, mengubahnya dari musuh menjadi mitra dalam perjalanan hidup. Kekhawatiran bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, dengan mengenali dan menerima keberadaannya, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Dengan langkah pertama ini, kita mulai merangkul kehidupan dengan segala kompleksitas dan keindahannya, menemukan ketenangan dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian dari perjalanan manusiawi yang lebih besar. Dalam kehidupan yang penuh dengan gangguan dan tekanan, kekhawatiran seringkali menjadi arus bawah yang tak terhindarkan. Namun, bagaimana jika kita bisa melihatnya dengan cara yang berbeda? Mengamati kekhawatiran tanpa penilaian adalah sebuah seni, sebuah keterampilan yang dapat membebaskan kita dari belenggu pikiran negatif. Bayangkan diri Anda duduk di tepi sebuah sungai, menyaksikan aliran air yang terus bergerak. Setiap kekhawatiran yang muncul di pikiran Anda bagaikan daun yang mengapung di atas permukaan air. Alih-alih berusaha menangkap atau melawan daun-daun tersebut, Anda cukup mengamati dan membiarkannya lewat. Dengan berlatih mindfulness, kita belajar untuk memperhatikan kekhawatiran tanpa memberi label baik atau buruk. Kita mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran, sebuah fenomena mental yang tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup kita, kecuali kita memberinya izin. Saat kita membangun kebiasaan ini, kita membuka ruang bagi pemahaman yang lebih dalam. Kita mulai mengerti bahwa kekhawatiran seringkali muncul dari ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi, atau dari harapan yang tidak terpenuhi. Dengan mengamati tanpa penilaian,
kita memberi diri kita kebebasan untuk merasakan emosi tersebut tanpa terjerat di dalamnya. Kita tidak lagi menjadi budak dari pikiran kita. Sebaliknya, kita menjadi pengamat yang bijaksana, menyaksikan perjalanan pikiran kita dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang. Mengamati kekhawatiran juga memberikan kita kesempatan untuk memahami akar perasaan tersebut. Apa yang sebenarnya kita khawatirkan? Apakah itu hasil dari pengalaman masa lalu, ketakutan akan penilaian orang lain, atau keinginan untuk memenuhi ekspektasi tertentu? Dengan menggali lebih dalam, kita dapat mulai mengubah narasi yang mengelilingi kekhawatiran kita. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah kekhawatiran ini berdasarkan fakta atau hanya asumsi? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada pencerahan, memungkinkan kita untuk membedakan antara realitas dan imajinasi. Kekuatan sejati dari pengamatan tanpa penilaian terletak pada kemampuan kita untuk menciptakan jarak antara diri kita dan kekhawatiran. Ketika kita bisa melihat kekhawatiran sebagai sesuatu yang terpisah dari diri kita, kita tidak lagi terperangkap dalam siklus negatif. Kita dapat mengambil langkah mundur dan mengamati bagaimana kekhawatiran muncul, berkembang, dan akhirnya mereda. Dalam proses ini, kita belajar bahwa tidak ada yang permanen. Semua perasaan, termasuk kekhawatiran, datang dan pergi seperti gelombang laut. Dengan mengamati kekhawatiran tanpa penilaian, kita membangun ketahanan mental dan emosional. Kita menjadi lebih siap menghadapi tantangan yang datang, lebih mampu menavigasi ombak kehidupan tanpa terombang-ambing oleh arus pikiran negatif. Ini adalah langkah menuju kebebasan. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons perasaan kita, dan akhirnya, untuk hidup dengan lebih tenang dan penuh kesadaran. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan liku-liku dan ketidakpastian, seringkali kita merasa terjebak dalam situasi yang tampaknya tidak adil atau sulit. Namun, jika kita dapat mengubah perspektif kita, melihat setiap pengalaman sebagai bagian dari suatu rencana yang lebih besar, kita dapat menemukan makna bahkan di tengah kesulitan. Percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan bukan hanya sekadar pepatah, ini adalah kunci untuk membuka pintu menuju pertumbuhan dan transformasi. Ketika kita menghadapi tantangan, kita seringkali terjebak dalam pemikiran negatif, meratapi keadaan yang tidak sesuai harapan. Namun, setiap kejadian, baik atau buruk, sebenarnya dapat menjadi pelajaran berharga. Mungkin kehilangan pekerjaan membuka kesempatan baru yang lebih baik. Sebuah perpisahan bisa menjadi jalan menuju penemuan diri dan kebangkitan pribadi. Dengan mengadopsi mindset bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan, kita mulai melihat dunia dengan lensa yang lebih positif, dan kita dapat memahami bahwa setiap pengalaman, meskipun menyakitkan, memiliki potensi untuk membentuk diri kita menjadi versi yang lebih kuat. Cobalah untuk mengingat momen-momen dalam hidup Anda di mana Anda merasa terpuruk, namun di kemudian hari menyadari bahwa momen tersebut membawa Anda ke arah yang lebih baik. Ketika kita menyadari bahwa kesulitan bisa membuka jalan bagi peluang yang lebih baik, kita tidak lagi merasa terjebak dalam kegelapan. Kita mulai menumbuhkan rasa percaya bahwa hidup memiliki cara untuk mengarahkan kita menuju hal yang terbaik, meskipun saat ini tidak terlihat jelas. Penting untuk diingat bahwa percaya pada alasan di balik setiap kejadian bukan berarti kita harus menyetujui atau merelakan segala hal yang terjadi. Sebaliknya, ini adalah pengakuan bahwa hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari pengalaman kita, tanpa mengabaikan rasa sakit atau kesedihan yang mungkin kita alami. Ini adalah tentang menemukan kekuatan di dalam diri kita untuk bangkit dan belajar dari setiap tantangan. Mengembangkan perspektif ini juga melibatkan pengembangan rasa syukur. Dengan menghargai setiap pengalaman, kita membuka diri untuk menerima kehidupan dengan segala kompleksitasnya. Ketika kita bisa bersyukur bahkan untuk hal-hal yang sulit, kita menumbuhkan rasa ketenangan dan kebijaksanaan yang akan membawa kita melalui badai yang mungkin kita hadapi di masa depan. Akhirnya, percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita berkontribusi pada perjalanan kita menuju tujuan yang lebih besar.
Mungkin saat ini kita tidak memiliki semua jawaban, tetapi dengan setiap langkah yang kita ambil, kita membangun narasi yang kaya dan beragam. Dengan kepercayaan ini, kita dapat melepaskan kekhawatiran akan apa yang mungkin terjadi dan merangkul setiap momen sebagai bagian dari pertumbuhan kita yang tak terhindarkan. Ketika kita membuka diri untuk kemungkinan bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan, kita memulai perjalanan menuju ketenangan dan kejelasan. Dalam perjalanan ini, kita belajar untuk bersandar pada kekuatan dan kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita, dan menyadari bahwa kita adalah penulis cerita hidup kita sendiri, yang dapat menemukan makna dalam setiap bab yang kita tulis. Dalam dunia yang dipenuhi harapan dan impian, ekspektasi seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka memberi kita tujuan dan motivasi. Di sisi lain, mereka dapat menjebak kita dalam kekecewaan dan kekhawatiran ketika realitas tidak sesuai dengan rencana kita. Melepaskan ekspektasi tentang hasil adalah langkah berani menuju kebebasan emosional, sebuah keputusan untuk hidup lebih autentik dan selaras dengan aliran kehidupan. Bayangkan sejenak berapa banyak energi yang kita habiskan untuk merancang hasil yang sempurna. Kita merencanakan setiap langkah, membayangkan skenario ideal, dan seringkali menempatkan kebahagiaan kita pada hasil yang belum pasti. Namun, ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, kita merasakan sakit yang mendalam. Kita terjebak dalam kekecewaan, merasa seolah semua usaha kita sia-sia. Disinilah pentingnya memahami bahwa hasil yang tidak terduga adalah bagian integral dari perjalanan kita. Melepaskan ekspektasi bukan berarti menyerah pada impian atau tujuan kita. Sebaliknya, ini adalah tentang membuka diri terhadap berbagai kemungkinan dan menerima hasil apapun yang muncul. Dengan cara ini, kita dapat menemukan kebebasan dari belenggu pikiran yang menuntut kesempurnaan. Kita belajar untuk fokus pada proses, pada usaha yang kita lakukan, pada setiap langkah yang kita ambil, daripada terfokus pada apa yang kita inginkan sebagai akhir dari perjalanan. Ketika kita melepaskan ekspektasi, kita juga memberi diri kita izin untuk mengalami perjalanan hidup dengan sepenuh hati. Kita mulai menghargai momen-momen kecil yang sering kali kita abaikan, menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Setiap langkah yang diambil menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi kesempatan untuk belajar, dan setiap kejadian yang tidak terduga membuka pintu menuju potensi yang baru. Kita belajar bahwa hidup adalah tentang proses, bukan hanya tujuan akhir. Penting juga untuk menyadari bahwa terkadang, hasil yang paling tidak terduga justru membawa kita ke tempat yang lebih baik daripada yang pernah kita bayangkan. Ketika kita melepaskan kendali atas hasil, kita memberikan ruang bagi kehidupan untuk mengejutkan kita dengan keajaiban-keajaiban yang tidak kita duga. Dalam proses ini, kita belajar untuk mempercayai aliran kehidupan, bahwa setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap hasil memiliki tujuan yang lebih besar, bahkan jika kita tidak selalu memahaminya saat itu. Dengan melepaskan ekspektasi, kita menemukan ketenangan dan kebijaksanaan dalam penerimaan. Kita belajar untuk menghargai setiap pengalaman, tanpa terjebak dalam ketidakpuasan atau kekecewaan. Kita berlatih untuk menerima apapun yang datang, menyadari bahwa setiap hasil, baik atau buruk, adalah bagian dari pembelajaran kita sebagai manusia. Dalam perjalanan ini, kita mulai mengembangkan sikap rasa syukur yang mendalam. Kita belajar untuk bersyukur atas setiap momen, atas setiap pengalaman, dan atas semua pelajaran yang datang dari hasil yang tidak terduga. Dengan cara ini, kita membangun fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan hidup, merasa lebih siap untuk menyambut setiap perubahan yang datang. Ketika kita melepaskan ekspektasi tentang hasil, kita tidak hanya membebaskan diri dari beban emosional, kita juga membuka diri untuk mengalami kehidupan dengan cara yang lebih utuh dan kaya. Dalam kebebasan ini, kita menemukan keindahan dalam perjalanan, dan menyadari bahwa hidup kita adalah sebuah petualangan yang penuh warna, siap untuk dijelajahi tanpa rasa takut. Di tengah ketidakpastian dan dinamika hidup yang tak terduga,
Satu pelajaran penting yang sering kita abaikan adalah bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ketika kita berjuang untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan, dari keputusan besar hingga detail terkecil, kita seringkali menjumpai rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Memahami dan menerima bahwa ada banyak hal yang di luar kontrol kita adalah langkah awal menuju ketenangan dan kebebasan sejati. Bayangkan diri Anda mencoba menggenggam air dengan tangan yang terbuka. Semakin keras Anda berusaha, semakin banyak air yang mengalir keluar. Begitu pula dengan usaha kita untuk mengendalikan segala sesuatu dalam hidup. Kita bisa merencanakan, berusaha, dan berdoa, tetapi pada akhirnya ada banyak variabel di luar jangkauan kita. Ketika kita menerima realitas ini, kita mulai melepaskan kebutuhan untuk mengontrol dan memberi ruang bagi diri kita untuk beradaptasi dan menerima apa yang terjadi. Mengidentifikasi perbedaan antara apa yang dapat dan tidak dapat kita kontrol adalah langkah penting dalam proses ini. Kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi kita, cara berpikir kita, dan keputusan yang kita buat. Namun, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, keadaan, atau hasil dari situasi yang kita hadapi. Dengan memahami batasan ini, kita dapat mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang tidak bisa kita ubah menuju hal-hal yang bisa kita tingkatkan, seperti sikap, niat, dan tindakan kita. Ketika kita berlatih melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan, kita mulai menemukan ketenangan. Ini bukan tentang pasrah atau menyerah, melainkan tentang mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar diri kita. Kita belajar untuk mempercayai proses dan menerima bahwa hidup seringkali membawa kita ke arah yang tidak kita duga. Dalam proses tersebut, kita menemukan pelajaran yang berharga dan pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kebebasan sejati datang ketika kita menghargai keindahan dalam ketidakpastian. Setiap kali kita menghadapi situasi di luar kendali, kita memiliki kesempatan untuk berlatih ketahanan dan kreativitas. Kita dapat menanggapi tantangan dengan cara yang positif, menjadikannya batu loncatan menuju pertumbuhan pribadi. Saat kita menerima bahwa tidak semuanya dapat kita kendalikan, kita menjadi lebih tanggap terhadap peluang yang muncul, dan lebih mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Penting juga untuk menciptakan ruang untuk bernafas di tengah ketidakpastian ini. Dengan memberi diri kita izin untuk tidak selalu memiliki semua jawaban, kita dapat menemukan kedamaian dalam proses perjalanan. Kita belajar untuk menghargai momen-momen kecil, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dan memahami bahwa hidup bukanlah tentang pencapaian akhir, melainkan tentang perjalanan itu sendiri. Akhirnya, ketika kita menyadari bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan, kita mulai membangun kepercayaan diri dalam diri kita. Kita menyadari bahwa kita mampu mengatasi segala tantangan yang muncul, meskipun hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Kita menjadi lebih terbuka terhadap pengalaman baru dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dalam perjalanan ini, kita menemukan kekuatan batin dan ketenangan yang akan membawa kita lebih jauh dalam menghadapi hidup. Dengan menerima bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan, kita tidak hanya membebaskan diri dari beban emosional, kita juga membuka diri untuk menemukan kebijaksanaan yang lebih dalam. Kita belajar untuk merangkul ketidakpastian dan melihatnya sebagai bagian dari keindahan hidup, sebuah petualangan yang penuh warna, yang patut dijelajahi tanpa rasa takut. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh tekanan dan tuntutan, kita seringkali kehilangan koneksi dengan diri kita sendiri dan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Meditasi, sebuah praktik kuno yang telah ada selama ribuan tahun, menawarkan jendela untuk kembali terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi dan menemukan ketenangan di dalam diri. Dalam kesunyian dan kedamaian, kita menemukan kebijaksanaan yang tidak selalu terlihat dalam kesibukan sehari-hari. Meditasi bukan hanya tentang duduk diam dan berusaha menenangkan pikiran. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan tempat kita dalam jagat raya.
Ketika kita meluangkan waktu untuk berlatih meditasi, kita memberi diri kita kesempatan untuk menjelajahi lautan pikiran dan perasaan yang seringkali tidak kita sadari. Kita belajar untuk menyaksikan pikiran dan emosi kita muncul dan menghilang, seperti awan yang melintas di langit. Dalam pengamatan ini, kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita adalah pengamat yang memiliki kemampuan untuk memilih respon kita terhadap segala sesuatu yang muncul. Dengan membangun koneksi dengan diri sendiri melalui meditasi, kita juga membuka diri terhadap kesadaran yang lebih besar. Dalam keheningan, kita dapat merasakan energi yang mengalir di sekitar kita, kekuatan yang lebih tinggi yang menghubungkan kita dengan alam semesta dan semua makhluk hidup. Kita mulai menyadari bahwa kita adalah bagian dari jaringan yang lebih luas, bahwa setiap tindakan dan keputusan kita memiliki dampak, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Ini membawa rasa tanggung jawab dan kebangkitan kesadaran yang mendalam, memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih penuh dan berarti. Meditasi juga berfungsi sebagai pelabuhan bagi jiwa kita di tengah badai emosi. Ketika kekhawatiran dan kecemasan melanda, berlatih meditasi memberikan kita alat untuk menenangkan pikiran dan merelaksasikan tubuh. Dengan fokus pada pernapasan, kita membawa perhatian kembali ke momen sekarang, sebuah tindakan sederhana yang memiliki dampak mendalam. Dalam keadaan tenang, kita bisa menemukan dukungan dari kekuatan yang lebih tinggi, merasakan pelukan hangat dari semesta yang selalu ada untuk kita. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Praktik meditasi mengajarkan kita untuk melepaskan beban emosional yang sering kali kita bawa. Ketika kita dapat menenangkan pikiran dan melepaskan ketegangan, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan batin untuk muncul. Di sini, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan yang mungkin membingungkan kita, atau sekadar merasakan kedamaian yang datang dari menerima kenyataan apa adanya. Proses ini menciptakan ruang untuk refleksi dan introspeksi, di mana kita dapat menemukan kekuatan dan potensi yang selama ini terpendam. Dengan mengintegrasikan meditasi ke dalam rutinitas sehari-hari, kita membangun kebiasaan yang membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sejati. Kita belajar untuk mendengarkan suara batin kita, suara yang mungkin telah terabaikan di tengah kesibukan hidup. Ketika kita terhubung dengan diri sendiri, kita juga dapat lebih mudah terhubung dengan orang lain. Empati dan kasih sayang muncul secara alami, dan kita mulai merasakan keinginan untuk berbagi kebaikan dengan dunia. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa meditasi adalah alat yang memungkinkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan ketenangan dan kejelasan. Ketika kita mengandalkan kekuatan yang lebih tinggi, kita menjadi lebih siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Kita belajar untuk menghadapi ketidakpastian dengan keberanian, merasa didukung oleh kekuatan yang lebih besar yang senantiasa menyertai kita. Ketika kita terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi melalui meditasi, kita menemukan jalan menuju kedamaian sejati. Kita menyadari bahwa dalam setiap detik keheningan, terdapat potensi untuk menemukan kebijaksanaan dan cinta yang tak terhingga. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya mengenali diri kita dengan lebih baik, tetapi juga merasakan keindahan dan keajaiban hidup yang selalu ada di sekitar kita, siap untuk diterima dan dihargai. Dalam dunia yang dipenuhi dengan harapan, keinginan, dan penilaian, menerima segala sesuatu apa adanya seringkali terasa sulit dan bahkan menakutkan. Namun, saat kita belajar untuk menerima kenyataan tanpa menghakimi, kita membuka pintu menuju kedamaian dan kebebasan emosional. Ini adalah perjalanan menuju penerimaan yang mendalam, sebuah tindakan berani yang memungkinkan kita untuk mengatasi kesedihan dan menemukan kekuatan dalam ketidaksempurnaan. Menerima apa adanya bukan berarti kita menyerah atau pasrah terhadap keadaan. Sebaliknya, ini adalah pengakuan bahwa hidup, dengan semua liku-likunya, adalah realitas yang tidak dapat kita ubah. Ketika kita mampu menerima kenyataan, kita melepaskan diri dari belenggu harapan yang tidak realistis dan melepaskan energi negatif yang seringkali mengikat kita. Kita mulai melihat bahwa penerimaan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian dan kebijaksanaan.
Setiap kali kita berusaha menolak atau melawan kenyataan, kita menghabiskan energi berharga yang seharusnya bisa kita gunakan untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Dengan menerima keadaan apa adanya, kita membuka ruang bagi perubahan dan peluang baru untuk muncul. Kita belajar untuk menghadapi setiap pengalaman, baik atau buruk, dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan, yang memungkinkan kita untuk mengambil pelajaran dari setiap situasi. Proses penerimaan ini juga melibatkan pengembangan rasa kasih sayang dan pengertian terhadap diri sendiri. Saat kita menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan kita, kita memberi diri kita izin untuk menjadi manusia. Kita tidak perlu lagi terjebak dalam standar yang tidak realistis atau penilaian yang keras. Dengan menerima diri kita, dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita belajar untuk mencintai diri sendiri dengan lebih mendalam. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kesehatan mental dan emosional. Menerima juga berarti kita memberi ruang bagi emosi kita untuk hadir. Alih-alih menekan rasa sakit atau kekecewaan, kita belajar untuk merasakannya dan membiarkannya menjadi bagian dari pengalaman kita. Dalam proses ini, kita menemukan bahwa emosi yang kita anggap negatif seringkali membawa pesan yang berharga. Dengan mendengarkan dan memahami emosi tersebut, kita bisa belajar lebih banyak tentang diri kita dan apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk tumbuh. Ketika kita mengembangkan kebiasaan untuk menerima segala sesuatu tanpa penilaian, kita mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam. Kita belajar untuk hidup di sini dan sekarang tanpa terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan. Kita mulai menyadari bahwa setiap momen, baik itu bahagia atau penuh tantangan, adalah bagian dari perjalanan kita. Dengan mengakui setiap pengalaman sebagai bagian dari hidup kita, kita mengembangkan rasa syukur yang lebih mendalam terhadap perjalanan itu sendiri. Lebih jauh lagi, penerimaan juga membawa kita pada pemahaman bahwa semua hal di sekitar kita saling terhubung. Ketika kita menerima keadaan yang tidak kita inginkan, kita juga lebih mampu menerima orang lain dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. Ini membuka jalan bagi empati dan hubungan yang lebih dalam, menciptakan ikatan yang kuat dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan menerapkan prinsip penerimaan dalam kehidupan kita, kita tidak hanya membebaskan diri dari stres dan kekhawatiran, kita juga menemukan kekuatan batin yang luar biasa. Kita belajar bahwa meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita memiliki kemampuan untuk merespons dengan bijaksana dan penuh kasih. Dalam penerimaan ini, kita menemukan kedamaian yang sejati, sebuah tempat di mana kita dapat merasa aman dan utuh, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kita. Akhirnya, melalui penerimaan, kita dapat menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk menjadi diri kita yang sebenarnya, untuk mengalami setiap emosi, dan untuk menjalani hidup dengan sepenuh hati. Ketika kita menerima segala sesuatu apa adanya, kita membuka diri untuk keajaiban yang ada di setiap momen, siap untuk menjalani kehidupan dengan rasa syukur dan kekaguman. Mengatasi kekhawatiran bukanlah perjalanan yang singkat atau mudah, tetapi lebih merupakan sebuah proses yang mendalam dan transformasional. Ketika kita mulai menerapkan prinsip-prinsip yang telah kita eksplorasi, kita tidak hanya mengubah cara kita memandang kekhawatiran, kita juga mengubah cara kita menjalani hidup. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa setiap tantangan, setiap kesulitan, dan setiap momen ketidakpastian adalah bagian integral dari pengalaman manusia yang lebih besar. Setiap bab yang telah kita lalui, dari mengenali kekhawatiran sebagai emosi manusiawi, hingga mengamati tanpa penilaian, percaya pada alasan di balik setiap kejadian, melepaskan ekspektasi, memahami batasan kendali kita, terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi melalui meditasi, dan akhirnya menerima segala sesuatu apa adanya. Semuanya membangun fondasi untuk hidup yang lebih bermakna dan autentik. Dengan menerima kekhawatiran sebagai bagian dari pengalaman kita tidak lagi terjebak dalam perangkap mental yang membuat kita merasa terasing atau putus asa. Sebaliknya, kita mulai melihat kekhawatiran sebagai pengingat bahwa kita hidup, berjuang, dan belajar. Dalam pengamatan yang penuh kesadaran,
kita menemukan kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons. Dan dalam keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan, kita memperoleh harapan di tengah ketidakpastian. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.